hidup ini nggak semenakutkan itu kok. Nggak semenakutkan apa yang berada di berita-berita gitu. Pada faktanya realita hidup itu tidak seburuk apa yang dibingkai oleh media. Kalau di media kan sering muncul berita kriminal, orang menipu, orang selingkuh, orang ini itu yang negatif. Kamu scroll aja di TikTok, di Instagram, di YouTube, kamu akan bertemu dengan berita-berita yang menakutkan. Apalagi kalau kamu sering buka portal berita, muncul adalah berita-berita yang menakutkan, berita-berita kriminal, berita-berita yang bikin kita was-was. Tapi realitanya kehidupan ini kalau tanpa kacamata media, tanpa kacamata berita, seperti apa? Kamu lihat sendiri sehari-hari. Ketika kamu lihat berita, di sini banyak begal, di sana ada perampokan, di sana ada penipuan, di sana ada kecelakaan, ada ini, ada itu. Berita ya, di media. Tapi ketika kamu menjalani hidup secara realita gimana? Kamu jalan ke warung, belanja, baik-baik saja kan? Kamu pergi ke sana, ke sini, baik-baik saja kan? Ketika kayak media, kita fokus ke media yang buruk-buruk. Lama-lama kita menganggap kayaknya semua orang itu jahat deh. Semua orang itu penuh dengan hal-hal yang mencurigakan. Mereka itu kayak niat-niatnya selalu buruk. Hanya pikiran kita ya isinya negatif-negatif. Memandang orang negatif, memandang hidup pesimis, negatif juga gitu kan. Padahal kalau kita lihat realita hidup, isinya orang ya bekerja, ngobrol, beraktivitas, ya kan, bercanda, belajar dan sebagainya. Itu realita hidup kita ketika kita lihat dengan mata kita sendiri sehari-hari. Kamu lihat deh orang-orang sekitarmu. Setiap hari apa yang kamu lihat? Sibuk dengan hidupnya kan? Bersekolah, yang kerja, yang melakukan aktivitas ini, aktivitas itu. Tapi begitu kamu lihat lewat media yang muncul apa? Berita pembegalan, berita penipuan, perang, politik, debat. Apa yang muncul kalau lihat di media? Kegaduhan dunia, kekacauan. Benar nggak? Setuju nggak? Tapi ketika kita lihat realita seperti aku bilang tadi, ya nggak seburuk itu sebenarnya. Ya bukan berarti kita ceroboh ya, bukan berarti kita kemana-mana. Ya katanya nggak seperti nggak seburuk itu, ya udahlah kemana-mana, kemana tanpa waspada, kemana-mana tanpa hati-hati. Bukan itu maksudnya. Maksud saya ini adalah kita jangan terlalu dibelenggu oleh media, oleh informasi-informasi yang muncul di media-media yang ada, di media-media sosial khususnya. Karena apa yang terjadi? Ya, ketika kita sering mengakses informasi-informasi negatif semacam itu, apalagi berita-berita kriminal, otak kita mencerap, kita negatif thinking terus, kita was-was terus, kita merasa dunia ini kacau, akhirnya kemana-mana kita merasa nggak tenang. Ya adanya berita seperti itu ya oke-oke aja dikonsumsi, tapi jangan berlebihan. Cukup untuk sebagai bahan kewaspadaan, berhati-hati, sehingga ya keamanan yang kita bentuk ya berdasarkan dari diri kita sendiri. Karena itu kita harus bisa fokus ke realita hidupmu, hidup kita masing-masing, di luar bingkai dari media. Kalau kita lihat media ya oke lah untuk hiburan, untuk edukasi oke. Tapi kalau kita lihat menggunakan media untuk
bahan perbandingan hidup kita dengan orang lain, apalagi untuk mengkonsumsi hal-hal yang negatif, berita-berita viral, berita-berita yang algoritma yang lagi wah gitu. Jadi yang terjadi ya kita merasa hidup kita kok kacau banget, negara ini kok kacau banget ya, dunia ini kok wah gitu kacaunya. Ini kan kalau kita lihat media kan gitu isinya, orang berantem lah, kecelakaan lah, perselingkuhan, penipuan, kriminal, ya kan? Apa mau kamu fokusnya ke berita-berita semacam itu terus? Yang lama-lama pasti bikin kamu hidupnya jadi merasa nggak baik-baik aja, merasa kurang, merasa takut, merasa was-was melihat berita negara, cari lapangan segala, mencari lapangan kerja saat ini susah. Betul, betul emang. Realita susah. Tapi apakah sesusah itu? Ikan sendiri dengan realita. Kita jangan terbingkai, terframing oleh berita-berita yang membuat kita semakin berpikir negatif. Coba ubah deh cara kamu nonton media sosial, video-videonya. Kamu ganti dengan hal yang positif. Hal yang membuat kita optimis. Pasti nanti perasaan kita akan berubah. Cara pandang kita pelan-pelan secara proses juga akan berubah. Selain itu juga gunakan hidupmu untuk melihat realita hidupmu di sekitarmu. Apakah seburuk itu? Kamu pergi ke tempat hiburan, pergi ke sana kemari, selama ini lo baik-baik aja kan? Iya kan? Aman, orang-orang juga dengan kesibukannya masing-masing, mereka juga tidak selalu dengan niat-niat jahat. Ingat kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Nah, ya, ada realitanya. Kita pergi berbagai tempat, berpuluh-puluh tempat kita datangi dari kecil sampai sekarang. Yang paling membahayakan tempat itu yang benar-benar kita mengalami sesuatu yang bahaya, yang mencelakai kita, yang buat kita tersakiti. Minim kan, lebih banyak yang baik-baik aja kan. Dari berpuluh-puluh kendaraan di jalan raya yang menabrak kamu, yang mencelakai kamu selama hidup kamu, minim banget kan. Tapi yang kalau kita fokusnya ke berita, ya kamu akan nemuin kecelakaan di jalan ini, kecelakaan di sana, di sini. Seolah-olah kendaraan atau jalan raya itu tempat yang penuh dengan hal-hal horor yang mengerikan, yang penuh dengan kecelakaan. Itulah framing berita. Kalau realitanya nggak seperti itu. Karena kalau berita, media kan memframing hal-hal yang sensasional, yang viral kan. Kalau sesuatu yang baik-baik aja yang akan diberitakan. Puluhan pengendara, jutaan pengendara yang dari tempat kerja pulang ke rumah dengan baik-baik saja tanpa ada kendala yang berarti akan diberitakan, ya kan? Orang yang naik gunung, turun gunung, berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang, bahkan mungkin beribu-ribu jika disatukan di dunia ini, yang pulang dengan baik-baik saja, selamat dengan baik-baik saja, yang akan diberitakan. Tapi satu atau dua beberapa orang yang naik gunung kecelakaan, hilang, tersesat, nggak ketemu, itu menjadi sesuatu yang viral di media. Dan ini yang paling diingat oleh otak kita. Sehingga kita menganggap, wah naik gunung itu bahaya. Wah naik pesawat itu bahaya, nanti kecelakaan. Naik gunung nanti hilang, nanti ini, nanti itu. Itu dominasi otak kita yang berusaha waspada. Tapi jutaan puluhan orang yang baik-baik saja dalam menjalani aktivitas, kita lupa bahwa itu semua baik-baik aja. Puluhan orang mungkin mengalami
tragedi-tragedi yang mengenaskan, yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, yang itu tersiar di media. Tetapi puluhan ribu, jutaan bahkan orang yang baik-baik saja juga banyak, termasuk kamu, keluargamu baik-baik saja. Dan itu nggak akan diliput oleh media kan. Jadi sekarang sadarilah, hidup ini kalau kita mau anggap baik-baik saja, memang baik-baik saja. Tapi kalau kita mau menganggap ini hidup akan kacau balau, dunia mau kiamat, mau perang, ya kamu akan merasakan sensasi-sensasi takut semacam itu, sehingga kita merasakan dimanapun tidak ada yang nyaman. Sadarilah bahwa kita jangan terlalu hanyut ke dalam media. Kita jangan terlalu hanyut atau di framing oleh media-media yang ada. Media sosial atau berita-berita, informasi-informasi khususnya ya. Informasi yang buat kita merasa was-was, merasa kacau hidupnya, merasa takut. Udah pelan-pelan tinggalin. Fokuslah kepada yang membuatmu terhibur, membuatmu enjoy, membuatmu senang. Terus juga baliklah hidup ke realita. Seperti apa lah hidupmu sih? Kamu lihat sekelilingmu, seperti apa hidupmu, seperti apa keadaan di sekelilingmu. Itulah realita hidup. Realita hidupmu, itulah yang sedang kamu jalani saat ini. Yang ada di sekitarmu. Fakta yang kamu saksikan dengan mata kepala sendiri. Kamu rasakan dengan sentuhan. Kamu rasakan dengan alam. Itulah realita hidup. Bukan yang ada di layar kaca. Bukan yang ada di layar handphone. Itu semua sudah di framing, sudah di setting, sudah diatur sedemikian rupa supaya masuk ke dalam layarmu, supaya kamu nikmati dan kamu mendapatkan sensasi. Sadari itu, maka hidup tidak seburuk itu. Ingat, saya ingatkan lagi untuk sebagai penegasan bahwa dari ribuan orang, jutaan orang yang baik-baik saja, kita bisa terkecoh oleh beberapa berita, beberapa orang yang mengalami hal yang tidak baik-baik saja. Kamu mau fokus kepada yang baik atau fokus kepada yang buruk? Oke? Jadi bermedia sosial lah dengan cerdas ya. Gunakan teknologimu untuk membuatmu lebih baik, lebih bertumbuh, bukan membuatmu lebih takut, bukan membuatmu lebih menderita, bukan membuatmu lebih galau. It's okay, semua ada di dalam pilihanmu. Pada dasarnya, hidupmu saat ini baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, itu bagaimana cara kamu memandang, bagaimana cara kamu merespon akan apa yang ada di sekitar, akan apa yang ada di media sosialmu. Ini aja yang saya sampaikan. Thank you, terima kasih. Bye.